Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari kelas 12C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengukuran kayu, menghitung cacat hingga menentukan mutu kayu tersebut. Ya, jadi pertama-tama kita harus mengukur panjang kayu dan diameter kayu. Setelah itu kita lihat apakah di kayu tersebut ada cacat bontos atau cacat gubal. Jika ada, kita harus mengukur panjang dan lebar tersebut. Nah, setelah itu kita akan masuk ke cara penentukan diameternya. Ya, jadi kali ini kita masuk ke cara penentuan diameter. Jadi diameter itu ada diameter pangkal dan diameter ujung. Jadi kita ukur sebanyak diameter pangkal 2 kali, diameter ujung 2 kali, jadi semuanya 4 kali. Jadi kita ukur dulu diameter terpendek dan diameter terpanjang untuk DP nya. Jadi kita hitung D1 ditambah D2, kemudian dibagi 2, dapat hasilnya itu DP. Kemudian kita ukur pada bagian ujung D3 tambah D4, kemudian dibagi 2, hasilnya itulah D ujung, diameter ujung. Lalu untuk menentukan diameter sebenarnya kita tambah dari diameter pangkal dan diameter ujung, kita tambah, kemudian kita bagi 2. Nah, itulah hasil dari diameter kayu tersebut. Ya, jadi kali ini kita akan masuk ke cara pengukuran volume kayu. Jadi cara pengukuran volume kayu itu yaitu 0,7854 dikali diameter pangkat 2 dikali panjang dibagi 10.000. Nah, itu rumus untuk cara mengukur volume kayu. Kalau jika ingin diberikan contoh, misalnya 0,7854 dikali 51 pangkat 2, 51 ini diameternya, 51 pangkat 2 dikali 3,00, itu panjang kayu, kemudian dibagi 10.000, hasilnya 0,61 meter per kubik. Ya, jadi kali ini kita masuk ke tahap penghitungan persentase cacat. Jadi persentase cacat ini itu menghitung persentase cacat bontos atau cacat gubal. Jika tidak terdapat cacat tersebut dalam suatu kayu, maka persentase cacat ini tidak dilakukan. Jadi untuk yang pertama itu kita hitung dulu untuk cacat persen cacat bontos. Itu rumus cacat persen bontos dan persen gubal itu beda. Untuk persen bontos itu rumusnya 1,273 dikali diameter CB pangkat 2 dikali 100% dibagi diameter pangkat 2. Nah, untuk menentukan cacat gubal persen, rumusnya itu 4 TCG dikali diameter dikurang TCG dikali 100% dibagi diameter pangkat 2. Ya, kali ini kita masuk ke cara penghitungan volume cacat. Jadi penghitungan volume cacat itu tergantung tadi antara dia cacat bontos dan cacat gubal. Jadi untuk pengukuran volume, penentuan volume cacat yang untuk bontos itu rumusnya diameter CB pangkat 2 dikali panjang dibagi 10.000. Kemudian untuk pengukuran volume cacat gubal itu cara penentuannya volume dikali persen CG dibagi 100. Sekian. Ya, jadi sekarang kita masuk ke rumus volume bersih. Ya, jadi cara menentukan volume bersih itu kita ambil dari volume kemudian dikurang dengan volume cacat. Nah, kemudian hasilnya dapatlah volume bersih. Ya, sekarang kita masuk ke cara penghitungan jenis cacat. Oke, kali ini kita akan masuk ke cara penghitungan jenis cacat. Jadi cara penghitungan jenis cacat itu ada 3 jenis cacat yang wajib dihitung, seperti keselindrisan, kebundaran dengan kelurusan. Nah, jadi 3 ini wajib dihitung gitu. Nah, caranya menghitung pun cukup mudah. Jadi untuk cara menghitung kelurusan itu rumusnya cuma X dibagi P dikali 100%. X itu antara lekung itu kita tarik panjang, itu X. Kemudian tarik panjang, baru antara lekungnya itu
kita ukur pakai penggaris antar lekung dengan meteran, itu kita ukur pakai penggaris. Nah itu jadi X berapa panjangnya, kemudian X dibagi P dibagi panjang, kemudian dikali 100, lalu dapatlah jumlah dari persen kelurusan tersebut. Nah, kemudian kita mencari kita masuk ke keselindrisan. Jadi rumus keselindrisan itu diameter pangkal dikurang diameter ujung, kemudian dibagi panjang lalu dikali 100%. Nah itu dapatlah hasil dari persen keselindrisan. Lalu kita mencari persen kebundaran, yaitu rumusnya diameter 1 dibagi diameter 2 dikali 100%, dan diameter 3 dibagi diameter 4 dikali 100%. Setelah dijumlahkan dapatlah persen dari kebundaran, cacat kebundaran. Ya, jadi saya mengambil contoh kayu dari tugas yang lalu. Jadi saya mengikuti cacat-cacat yang ada dari tugas yang lalu, seperti ada cacat bentuk, cacat badan, dan cacat bontos. Jadi yang saya jelaskan ini mengikuti cacat yang lalu, cara perhitungannya. Ya, kemudian setelah ini kita masuk ke cacat bentuk bagi yang lainnya. Ya, jadi cacat yang akan saya jelaskan ini cacat bentuknya itu keselindrisan, cacat bentuknya itu kelurusan, kemudian cacat badannya pecah banting, lalu ada cacat bontos itu pecah busur, lalu pakah, dan kulit tersisip. Jadi saya akan menjelaskan cacat tersebut hingga menentukan mutu akhirnya. Jadi untuk cacat yang pertama itu cacat bentuk. Jadi itu cara pengukurannya itu dari hasil pengukuran yang kita dapat ini, X-nya, rumusnya itu X tadi yang saya jelaskan, lekungan itu, kemudian dibagi panjang. Jadi X-nya itu kita dapat 4,2 cm. Nah, karena pembulatan cacat itu ke atas, jadi 4,2 cm ini kita bulatkan menjadi 5. Jadi kita bulatkan menjadi 5. Jadi cara pengukurannya 5 dibagi panjangnya itu 300 dijadikan cm. 5 dibagi 300 dikali 100%, hasilnya 1,66%. Nah, jadi kita sudah dapat persen kelurusannya itu 1,66%. Kemudian kita masuk ke cacat badan itu pecah banting. Jadi cara mengukur pecah banting ini X dibagi panjang dikali 100%. Jadi yang hasil kita ukur ini X-nya kita dapat 54,2 cm. Seperti yang saya bilang tadi, karena pembulatan cacat itu ke atas, jadi kita jadikan 55 cm. Jadi cara mengukurnya 55 dibagi 300 dikali 100%, hasilnya 19%. Dan pecah banting ini ada rumus lagi untuk keliling kayunya. Jadi ada seperti, nah ini ada 1/2 dan 1/4. Jadi kita bisa ambil 1/2 atau 1/4-nya, dan di sini saya kurang dari 1/4 itu hasil jumlahnya. Nah, jadi rumus keliling kayunya itu 2 dikali pi dikali r. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 25, hasilnya 158, dan 1/4-nya itu sama dengan 39,5. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 40. Nah, kemudian kita masuk ke cacat bontos. Cacat bontos itu awalnya ada pecah busur. Jadi cara mengukur pecah busur itu X dibagi D dikali 100%. Jadi X yang kita dapat ini 23,2 cm, dan kita bulatkan menjadi ke atas menjadi 24 cm. Kemudian kita bagi 24 dibagi diameternya 51 dikali 100%, hasilnya 48%. Kemudian kita masuk ke cacat pakah. Nah, cacat pakah ini tidak dihitung karena tidak diperkenankan ada di mutu P dan D. Jadi cacat pakah ini sudah seperti mutu T gitu dia. Kemudian ada kulit tersisip.
Nah, kulit tersisip ini kita dapat ada 3 kulit tersisip. Yang kulit tersisip pertama panjangnya 7 cm, lebarnya 1,5 cm. Yang kedua panjangnya 6,5 cm, lebarnya 1,3 cm. Dan yang ketiga panjangnya 7 cm dan lebarnya 2 cm. Jadi cara penghitungan itu kita hitung satu-satu. Jadi kulit tersisip kurang dari 3 buah per TDP. Jadi kita hitung satu-satu. 7 tambah 2 sama dibagi 2 sama dengan 5 cm. Itu untuk kulit tersisip yang pertama. Yang kedua 6 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Yang ketiga 7 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Kemudian hasil dari tiga-tiganya ini kita jumlahkan lagi. 5 ditambah 4 ditambah 5 kemudian dibagi 2, hasilnya 7 cm. Itulah kulit tersisipnya, jadinya 7 cm. Nah, setelah ini kita masuk ke mutu akhir. Oke, jadi kayu yang saya contohkan tadi yaitu kayu jenis meranti dengan panjang 3 meter dan diameter 51 cm. Jadi kita akan menentukan mutu akhir tersebut. Nah, dari cacat bentuk itu kelurusan kita dapat hasilnya tadi 1,66% dan itu masuk ke mutu pertama. Dan cacat kesilindrisan dapatnya 4% dan itu masuk ke mutu kedua. Dan kebundaran kita dapat 97% dan 90% itu masuk ke mutu pertama. Untuk cacat badan yaitu pecah banting kita dapat 19%, hasilnya itu masuk ke mutu kedua. Dan cacat bontos tersebut ada pecah busur dapatnya hasilnya 8%, itu masuk ke mutu pertama. Dan pakah karena tidak diterima di mutu P dan D, jadi otomatis pakah masuk ke mutu ketiga. Dan kulit tersisip kurang dari 3 buah per TDP, kita masuk ke mutu kedua. Nah, jadi isi sehat nilai konversi 100%, jadi masuk ke mutu pertama. Jadi cara menentukan mutu akhir itu, jadi di sini mutu akhirnya itu mutu ketiga. Jadi kayu tersebut masuk ke mutu ketiga. Karena dari semua mutu yang ada, cuman mutu ketiga yang paling rendah. Mengapa saya ambil dari mutu ketiga, mutu yang paling rendah? Karena cacat itu semakin lama semakin membesar dia. Jadi bisa saja jika kita mengambil mutu yang kedua, kita pilih mutu yang kedua, semakin lama mutu kedua bisa menjadi mutu ketiga dan mutu ketiga bisa jadi mutu keempat. Jadi menurut saya kita ambil yang mutu terendah. Jadi saya ambil mutu ketiga. Mungkin sekian penjelasan yang saya berikan. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf, saya sedang belajar juga. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.